Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Kabur ke Pulau Tak Berpenghuni. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi, film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang pulang ke rumahnya dengan keadaan sudah malam. Tetapi ternyata di depan pintu, ibu dan papanya menunggu dan bersiap untuk memarahi Nobita. Ibu dan papa Nobita memarahinya karena Nobita pulang larut malam. Di dalam kamar, Nobita terlambat sebentar, tetapi orang tuanya sampai marah besar. Ternyata Doraemon mendengarnya berbicara sendiri. Doraemon memberitahu jika Nobita harus bersyukur karena masih ada yang memarahinya. Tetapi Nobita malah kesal dengan perkataan Doraemon karena Doraemon sama saja seperti orang tuanya. Nobita pun mengganti baju tidurnya dan hendak kabur dari rumahnya. Doraemon pun langsung menahan Nobita untuk pergi. Lalu Nobita memberi jebakan tikus kepada Doraemon agar Doraemon tidak bisa menghalangi dirinya untuk keluar. Doraemon akhirnya pingsan dan Nobita pun mengambil beberapa alat ajaib dari kantong Doraemon. Namun Nobita pun sama sekali tidak tahu cara menggunakan alat yang dia ambil. Tetapi dia tetap membawanya. Nobita pergi dari rumah dengan membawa banyak sekali barang-barang Doraemon. Nobita pergi ke tempat ramai dan tiba-tiba dia menyenggol seseorang. Nobita pun ketakutan dan akhirnya dia berlari. Setelah berlari, dia berhenti di suatu tempat gelap dan bertemu dengan Guguk yang sedang marah. Nobita pun kembali berlari karena takut. Tiba-tiba Nobita tersorot oleh lampu senter dan yang menyoroti senter ke arah Nobita itu adalah Pak Polisi. Pak Polisi bertanya kepada Nobita yang masih berkeliaran di malam hari. Nobita pun langsung terbang memakai baling-baling bambu. Nobita merasa di luar rumah saat malam hari itu ternyata berbahaya sekali. Nobita memikirkan untuk pulang tetapi dia tidak mau. Di perjalanan terbang, Nobita tertidur sampai matahari sudah terbit. Nobita terbangun karena dia dikerumuni oleh burung-burung. Setelah sadar, dia ternyata berada di laut dan tiba-tiba Nobita melihat sebuah pulau. Nobita pun mendarat dan melihat keindahan pulau tersebut. Nobita berniat untuk hidup malas-malasan di pulau tersebut. Nobita terus menjelajahi tempat di setiap pulau itu. Nobita tidak menemukan siapapun dan akhirnya dia akan mulai bertahan hidup yang dipenuhi dengan romansa. Setelah menyimpan barang-barangnya, perut Nobita berbunyi, tanda dia sedang lapar. Yang dia lakukan pertama kali yaitu menemukan makanan dan tempat tinggal. Lalu dia mencari alat yang cocok. Dia pun menggunakan satu alat, namun karena Nobita tidak mengerti cara pakainya, Nobita pun membuang alat tersebut. Nobita menggunakan alat yang lainnya dan ternyata itu adalah alat untuk belajar matematika. Nobita terus mencari cara untuk mendapatkan makanan. Kali ini dia menggunakan senapan untuk menangkap ikan. Saat mencari makanan, dia menemukan kelapa. Nobita hendak menembakkan senapan yang dia pegang ke arah kelapa tersebut. Namun saat ditekan, ternyata senapan itu mengeluarkan hewan seperti burung dan kelinci. Nobita pun bersedih karena alat yang dia bawa semuanya itu tidak berguna. Nobita akhirnya memakai cara manual untuk menurunkan kelapa tersebut. Dia mendorong dan memanjat tetapi tidak berhasil. Nobita berniat untuk pulang, namun dia tidak akan menarik kembali keputusannya itu untuk kabur dari rumah. Matahari menyorot tubuh Nobita sampai Nobita pun merasa kehausan. Nobita lalu mengeluarkan sarung tangan tikus tanah untuk menggali sumur. Nobita menggali tanah sampai dalam dan akhirnya dia berhasil menemukan air.
Nobita langsung meminum dan ternyata air itu asin karena air yang dia minum adalah air laut. Nobita kembali ke tempat awal dan dia berteriak jika dia tidak akan bisa bertahan hidup di tempat seperti ini. Akhirnya dia ingin cepat pulang ke rumah menggunakan baling-baling bambu. Namun saat Nobita mengeluarkan baling-baling bambu, ada seekor burung yang mengganggu Nobita dan baling-baling bambu itu terbang tanpa Nobita. Nobita pun mengejar baling-baling bambu tersebut sampai tidak sadar dia akan terjatuh. Nobita membawa barang-barangnya kembali dan dia jadi menyesal karena tidak bisa pulang. Tiba-tiba hujan turun sangat deras. Nobita sangat senang karena dia bisa minum air. Karena Nobita terlalu bersemangat, dia masuk ke lubang yang tadi dia gali. Namun dia merasa aman karena lubang tersebut bisa melindunginya dari air hujan. Nobita menyimpan kembali alat yang tadi dia bawa. Nobita membuka payung dan tiba-tiba air turun dari payung tersebut. Namun alat itu bisa dia pakai untuk meminum air. Nobita terkejut karena tiba-tiba ada batang pohon yang masuk ke lubang tersebut. Saat dilihat ternyata itu adalah batang pohon kelapa. Nobita langsung membuka kelapa itu untuk diminum. Tetapi Nobita masih berusaha untuk membukanya. Sampai akhirnya dia berhasil melubangi kelapa tersebut. Lalu dia meminum air yang ada di kelapa itu. Nobita sangat senang bisa minum air kelapa sambil melihat matahari terbenam. Nobita pun percaya jika Doraemon pasti segera menolongnya. Malam hari pun tiba. Nobita melihat bulan seperti orang tuanya dan Doraemon. Dia pun mengucapkan selamat malam, lalu Nobita masuk ke lubang untuk tidur. Setelah seminggu, Nobita berada di pulau itu dan Nobita masih menunggu Doraemon untuk datang. Tetapi Nobita masih berharap Doraemon akan datang. Sebulan berlalu, Nobita masih menunggu Doraemon dan dia pun belum juga datang. Nobita masih menunggu Doraemon sambil menyusun batu yang sudah hampir banyak. Sudah setahun pun Nobita masih menunggu Doraemon datang. Nobita mulai berpikir Doraemon tidak akan datang untuk selamanya. Nobita membuka mata. Dan yang Nobita lihat itu dia sedang berada di dalam kamarnya. Nobita pun melihat Doraemon mengucapkan selamat pagi. Setelah itu, ibu Nobita datang ke kamarnya menyuruhnya untuk segera bersiap. Namun ternyata itu hanya mimpi. Nobita terbangun di tempat biasa dia tempati. Air mata Nobita pun keluar. Dia menangis. Sudah 10 tahun lamanya dia menunggu Doraemon datang. Nobita merindukan keluarganya. Nobita sangat kesal karena jika dia dewasa, maka anime ini akan tamat. Nobita berlari sambil menangis. Dia terjatuh karena tidak sengaja menginjak alat Doraemon yang dia buang. Nobita mendengar alat yang tadi dia injak itu berbunyi. Melihat alat tersebut, dia jadi merindukan suara Doraemon. Tiba-tiba Nobita mendengar suara Doraemon dan ternyata Doraemon datang untuk menjemput Nobita. Mereka pun berpelukan. Doraemon merindukan Nobita untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Ternyata Doraemon datang karena alat yang Nobita buang. Alat itu adalah pemancar sinyal SOS dan akhirnya Doraemon pun tahu Nobita di mana. Nobita sudah berada di depan rumahnya, tetapi Nobita ketakutan untuk bertemu dengan orang tuanya dan menanyakan kemana saja dia selama 10 tahun. Akhirnya Doraemon mengajak Nobita kembali ke waktu di mana dia kabur dari rumah menggunakan mesin waktu. Nobita dibungkus menggunakan kain waktu agar dia tidak menjadi dewasa. Nobita pun sudah kembali seperti dulu. Nobita merasa senang sekali dan dia langsung menghampiri orang tuanya yang sedang menonton TV. Di akhir film, ibunya memarahi Nobita karena belum tidur. Dan Nobita pun merasa senang akhirnya dia bisa dimarahi lagi oleh ibunya. Dan film pun selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Pelajaran yang kita ambil dari film ini adalah bahwa sejahat apapun ibu kita memarahi kita, kita harus ingat kalau itu adalah tujuan ibu agar kita menjadi lebih baik. Bukan berarti ibu kita membenci kita.
Jadi sayangilah ibu kalian karena mereka pun menyayangi kalian. Dadah.